Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa tercinta yang dirahmati oleh Allah dimanapun monolog sederhana ini mampu dinikmati. Berbahagia sekali kita berupaya untuk senantiasa berpikir melembut, cerdaskan hati nurani berdasar agama dan kepercayaan yang kita yakini. Pemirsa, ketika kita belajar, khususnya umat Islam, politik, maka seluruh ulama yang menekuni politik, mulai dari Imam Suhrawardi, Hujjatul Islam Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, sampai dengan di Indonesia, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan yang lainnya, senantiasa berangkat dari kitab suci. Karena itu, kita harus senantiasa teringat, apalagi sebagai pemimpin di negeri Pancasila ini, bahwa tidak ada kekuasaan dari siapapun dan dari manapun kecuali dari Allah, Tuhan yang Maha Esa, yang diejawantahkan dalam Khalifatullah fil Ard. Dipilih para pemimpin itu oleh anak bangsa, dan akan lebih berbahagia karena besarnya negara ini agar tidak terjerumus pada setan dan jin yang terkutuk, sebagaimana power dari ta'awudz, maka kembali kepada sistem perwakilan adalah keniscayaan. Karena di sila keempat itu sendiri, bangsa ini menganut demokrasi Pancasila yang terpimpin. Bukan seperti demokrasi terpimpin ala negara komunis, tidak. Tapi Indonesia dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi setiap pribadi anak bangsa ini, apalagi memimpin komunitas, memimpin masyarakat bangsa, maka hatinya harus dipimpin oleh hikmat. Hikmat ini kami coba konsepkan, ejawantahkan secara akademik menjadi hikmatologi. Pemikiran yang kami yakini menyempurnakan perjalanan pemikiran manusia, filsafat itu sendiri. Jadi kalau Imam Ghazali mengkritik dengan Tahafudz al-Falasifah, kemudian Ibnu Rusyd membalas dengan cantiknya Tahafudz al-Tahafudz, maka kami hadir untuk ikut mewarnai induk ilmu pengetahuan, hikmatologi, keharusan berpikirnya insan. Saya mencoba menjelajah 250 lebih di dalam Alkitab, di dalam Perjanjian Lama, di dalam Perjanjian Baru. Ada puluhan lebih di dalam Al-Quran. Dan hikmah itu tertulis secara cantik
di dalam surah Al-Baqarah ayat 269. Hikmah risalah diberikan oleh Allah kepada Rasul Allah. Hikmah nubuwah diberikan oleh Allah kepada nabi-nabi Allah. Sedangkan hikmah dalam tataran ketiga dianugerahkan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang menekuni ilmu. Ulama-ulama yang kami sebut di depan semuanya mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena itu ketika kita berbicara hikmatologi dalam mencoba untuk memahami ta'awudz, maka dikait kelindankan dengan kekuasaan atau politik, secara ideal bangsa Indonesia, bangsa-bangsa dunia menjadi wajib untuk mensakralkan kekuasaan. Biden, Presiden Amerika sekarang, mencoba untuk menghormati umat Islam yang jumlahnya sedikit di Amerika. Indonesia sudah jauh melampaui itu semua. Anggota BPUPKI itu ada yang insya Allah Konghucu, yang Cina itu. Kemudian ada yang Kristen, Protestan, Pantekosta, Katolik, aliran kepercayaan. Dan ada yang ulama Islam. Kita harus bangga sebagai bangsa Indonesia yang memiliki Pancasila itu. Karena rumusan Pancasila itu bukan hasil pemikiran satu orang. Karena itu mendefinisikan ilmu politik hanya mengambil dari satu pendapat ilmuwan, profesor, doktor, dan yang lainnya. Atau filosof, sungguh kurang bijaksana. Hikmatologi mencoba untuk mengajak kita masing-masing berpikir. Berangkat dari imanial, keimanan kita masing-masing. Pasti spirit kita, karena orang beriman, spiritualitas kita spiritual pasti sama. Kita ingin bangsa Indonesia ini berperadaban, berkemajuan, tidak meninggalkan agama. Karena meninggalkan agama berarti meninggalkan ta'awudz. Meninggalkan ta'awudz, lupa bahwa tokoh-tokoh daerah dan nasional saat memulai jabatannya disumpah dengan kitab suci Al-Quran. Dan saudara kita yang lain disumpah dengan kitab sucinya masing-masing. Ta'awudz bukan di lisan, tapi dari hati. Menyeruak ke panca indera, kemudian terwujud dalam tutur kata yang tertata beretika. Terwujud dari mendengar suara rakyat yang bergelora. Dan terejawantah, termanifestasikan dalam karya yang berguna. Khairun nas anfa'uhum linnas. Dawuhnya Rasulullah Muhammad SAW. Orang yang berguna, umat yang berguna, makhluk yang berguna, apapun agamanya, adalah orang yang memberikan manfaat baik bagi saudaranya. Siapa saudara itu? Seluruh umat manusia di dunia. Karena Islam meyakini yusabbihu lahum ma fis samawati wal ard, maka
mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat dituntut mengejawantahkan kebaikan itu harus bisa dinikmati oleh seluruh makhluk di bumi. Sejalan dengan itu, saudara kita yang Buddha selalu mengatakan, semoga semua makhluk berbahagia. Inilah spiritualitas. Memahaminya dengan intelektual, yakni dengan ilmu-ilmu. Taburan buku di belakang kami ini bukan untuk gagah-gagahan. Namun ini adalah secuil dari betapa samudra ilmu itu tak mungkin kita kangkangi sendiri. Karena itu berbagi niscaya dari hati nurani. Dan berbagi dalam tanda petik yang suci itu adalah berbagi yang tidak menyakitkan hati. Setiap yang tidak menyakitkan hati dimulai dari menjauhkan sahabat kita dari godaan dan jin yang diciptakan oleh Allah untuk berfastabiqul khairat dengan insan beriman. Jadi ada kebaikan versi setan dan jin, syahwat. Ada kebaikan versi orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang beriman, apapun agamanya, tidak pernah akan saling mencelakakan. Karena iman adalah mahkota kehidupan dalam pergaulan, berbangsa, berkenegaraan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.